Halo guys, welcome to my YouTube channel. Di sini di Ruang Gina, aku akan memberikan sebuah informasi menarik. Ini datangnya dari negara Jepang. Ternyata negara Jepang memiliki beberapa ketetapan yang sangat menguntungkan bagi banyak orang, termasuk negara lain seperti Indonesia. Kalau misalnya orang Indonesia pengen banget nih untuk bekerja di Jepang, bisa juga sekalian untuk menetap dan menjadi warga negara di sana. Sebenarnya program Jepang ini untuk menjadikan banyak orang mengisi pedesaannya udah rada lama juga, udah agak lama juga program ini, karena program ini itu bisa menguntungkan kedua belah pihak. Pihak yang memang menetap di pedesaan maupun dengan pemerintah Jepang sendiri. Sebenarnya apa sih keuntungan bagi negara Jepang? Kenapa mereka menawarkan uang segitu besarnya untuk orang tinggal di negara Jepang khususnya di pedesaan aja? Dengan banyaknya urbanisasi dari rakyatnya ke kota. Jadi pedesaan itu sangat sepi banget, bahkan ada satu desa yang dihuni hanya beberapa orang aja. Ini membuat kekhawatiran yang tinggi di pemerintah karena eh, akan adanya ketidakseimbangan ekonomi di sana. Banyak orang heran kenapa negara Jepang melakukan hal ini karena memang banyak banget orang-orang Jepang yang nggak mau untuk tinggal di pedesaan sama sekali. Mereka memilih untuk ke ibu kota ataupun ke kota besar seperti Kyoto. Nah, lebih besar lagi ke ibu kota itu Tokyo, itu udah penuh banget sama hampir semua rakyat asli dari negara. Terus kenapa sih banyak orang-orang Jepang yang emang memilih ke ibu kota daripada untuk mengembangkan pedesaannya sendiri? Mereka merasa kerja di sana lebih banyak dan lebih menguntungkan, menjadi karyawan tuh lebih bagus dan juga lebih enak untuk tinggal di ibu kota daripada di pedesaan mereka sendiri. Jalani hal itu, tapi mereka memang mencari alternatif lain. Ternyata dana yang digelontorkan oleh negara Jepang sendiri berarti nggak kira-kira ya sebesar 495 juta rupiah. Kalau misalnya kita kalkulasiin dalam bentuk rupiah, ini kan memicu banyak spekulasi bahwa negara Jepang itu krisis rakyatnya di bidang bagian pedesaannya. Nah, ini juga udah banyak banget dari rakyat Indonesia atau rakyat dari negara lain juga maksudnya, bukan dari negara kita aja, yang udah mencoba program ini. Bahkan dari program ini juga selain dikasih uang untuk tinggal di pedesaan, mereka dikasih fasilitas kalau memiliki anak juga dikasih fasilitas uang dana yang lebih besar lagi. Bukan hanya di Indonesia, bahkan banyak negara berkembang lain yang memang menjadikan negara Jepang sebagai singgah untuk memperbaiki ekonomi di luaran sana. Sebenarnya nggak ada salahnya juga karena kan sama-sama menguntungkan kedua belah pihak. Emang akan rugi nggak sih kalau misalnya negara Jepang itu menggelontorkan dana sekitar 495 juta itu? Ternyata enggak, nanti mereka merasa bahwa orang yang tinggal di pedesaan itu akan memajukan kayak misalnya ladang desa di sana atau perikanan di sana dan juga akan ada simbol mutualisme antara mereka dengan pihak-pihak yang tinggal yang mereka kasih fasilitas. Jadi program seperti ini tuh baru negara Jepang aja yang mengawali hal seperti ini karena negara-negara maju lain juga banyak banget orang-orangnya yang lebih memilih tinggal di ibu kota tetapi belum uh, memiliki hal yang besar untuk melakukan program eee, mengajak orang untuk tinggal di pedesaan. Karena kan banyak juga dana dari suatu negara itu dialokasikan untuk hal lain, tidak hanya untuk, eee, bidang perekonomian saja. Siapa sih yang tertarik untuk, pindah ke Jepang? Bisa komen di bawah ya. Kalau kayak ngerasa, "Oh, di Indonesia mah udah enak juga nih, kayak sumber daya alamnya banyak, terus, apa namanya, orang-orangnya juga udah enak, terus lingkungannya juga udah enak, suhunya udah enak untuk tinggal, bisa juga komen di bawah. Jadi ini tuh nggak memaksa orang lain juga, tapi hanya menawarkan sebuah penawaran yang sangat menarik bagi orang-orang bukan hanya di negaranya, tapi di negara luar. Disclaimer, ini aku cari dari internet yang nge-search gitu. Kalau misalnya ada yang gak setuju dengan yang aku utarakan ini, kalian bisa searching lebih lanjut. Sebenarnya untuk negara Jepang sendiri, mereka suka memberikan gaji yang sangat besar untuk setiap pekerjaan yang ada di sana. Jadi dari pekerjaan yang kecil sampai pekerjaan sangat besar, mau pekerjaan yang sementara atau pekerjaan tetap juga mereka memberikan gaji yang gak nanggung-nanggung gedenya. Jadi bagi orang yang bekerja di Jepang itu mereka benar-benar merasa ada kepuasan diri untuk mendedikasikan dirinya bekerja di negara Jepang, walaupun mereka bukan dari negara Jepang.
Sebenarnya bisa dicontoh banget bagi negara-negara lain untuk melakukan hal ini, karena bekerja juga mereka itu mengeluarkan banyak sekali energi dan juga waktu mereka. Jadi penghargaan yang tinggi juga dibutuhkan bagi orang-orang pekerja agar mereka lebih semangat lagi. Jadikan negara Jepang sebagai negara kaya juga di dunia dan negara yang dalam bidang ekonomi itu nggak sulit karena mereka juga memberikan gaji atau dana yang besar juga kepada setiap orang di sana tuh dengan uh, harga yang senilai bahkan lebih dari itu. Kebanyakan rakyat Indonesia juga yang pengen ke Jepang itu kan biasanya belajar dulu untuk bisa berbahasa Jepang dan itu biasanya mengeluarkan dana dulu sekitar beberapa puluh juta untuk latihan atau ada eh, latihan khususnya. Dan nanti kan untuk ke sana juga kita nggak bisa pakai bahasa kita sendiri. Kita harus memakai bahasa khusus di sana yaitu bahasa Jepang. Dan kita juga harus mengikuti aturan-aturan di sana yang sangat ketat dan membiasakan bekerja dengan waktu yang sangat panjang daripada waktu istirahat di sana. Jadi sebenarnya ada sisi lain juga dari negara Jepang, bukan hanya kemajuan infrastruktur, ekonomi dan lain sebagainya, tetapi ada sisi lainnya juga. Ini berhubungan dengan SDM manusianya. Nah, jadi nggak banyak juga yang tahu bahwa negara Jepang itu rakyatnya juga banyak yang mengakhiri hidupnya. Kenapa? Karena mereka nggak bahagia. Jadi hanya bekerja, tapi fokus bekerja, kurang istirahat, tidak ada hobi lain selain bekerja. Ternyata negara Jepang memiliki sisi lain selain kemajuan berbagai infrastruktur, ekonomi, dan lain-lainnya. Apa itu? Tetap di ruang gini. Banyak juga orang Jepang yang bekerja, mereka gak mencari kebahagiaan lain selain bekerja. Jadi fokus ke pekerjaan, lalu pulang ke rumah. Fokus ke pekerjaan, pulang ke rumah. Atau bisa dibilang tuh kurang minat dan hobi akan sesuatu. Jadi saat stres di lingkungan pekerjaan, mereka nggak tahu nih cara pengalihannya gimana. Kebanyakan ngerasa frustasi dan mengakhiri hidup. Nah, hal itu yang menjadi kekhawatiran bagi rakyat Jepang sendiri, pemerintahan Jepang sendiri. Makanya pemerintahan Jepang itu sangat protektif banget terhadap kesehatan mental. Jadi sana tuh ada khusus petugas-petugas dan juga aparat pemerintah yang diwajibkan untuk fokus ke penanganan mental health bagi orang-orang di sana, khususnya remaja. Jadi kaum remaja itu lagi tinggi banget minat dan frustasinya dan ingin mengakhiri hidupnya. Ini adalah misi pemerintah yang sangat sulit karena uh, banyak banget dari rakyatnya tuh yang merasa seperti itu. Jadi merasa bersosialisasi itu hal yang sangat sulit, bergaul hal yang sangat sulit, terus banyak keminderan akan pergaulan. Tapi mereka tuh pintar dalam banyak bidang dan memiliki bakat yang sangat banyak sebenarnya. Cuman tidak memiliki uh, hobi yang banyak aja yang menyalurkan kesedihan mereka aja itu membuat mereka salah. Jadi banyak juga dari rakyat Jepang yang memilih nggak banyak menikah dulu, fokus ke pekerjaan, makanya ada program untuk orang-orang